Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, mata kuliah pemrograman web dasar. Nah, sekarang di sini Pak Iin akan menjelaskan pertemuan ke-15, yaitu pertemuan akhir. Sekarang kita masuk ke final project. Ya, di sini Pak Iin sudah menyediakan challenge dan ini sifatnya wajib. Kita lihat, klik apa saja yang harus kita lakukan. Tetap direkam. Lihat tutorial belum ada karena ini sedang direkam saat ini ya. Ikuti tutorial hingga selesai. Speed point 300.000 on time dalam 12 hari dari semenjak apa ya, tanggal berapa nih? Tanggal 25. Berarti sekitar on time sekitar 7 harian dari sekarang. 7 hari dari sekarang dan deadline-nya 7 hari setelah batas on time. Jadi deadline-nya 14 hari ya. Jadi sekitar 7 hari dari sini karena ini challenge ini dibuatnya tanggal 25 ya. Nah, di sini tanggal 25. Nah, ini sekarang tanggal 1. Nah, ini kan beda pas banget ya. Nah, udah 7 nih. Udah 7 berarti tinggal 5 hari. Berarti on time dalam 5 hari. On time-nya dalam 5 hari dan deadline-nya dalam waktu 5 tambah 7 berarti totalnya 12 hari. Terus ini levelnya novice, beginner, multi role, register login sampai ke perfect login system. Untuk level novice, nah loginnya sesuai video, berarti sesuai video ini ya. Login memakai NIM, password bebas sesuai database, bla 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 bla. Syarat beda tema. Kita lihat di sini yang wajibnya beginner. Berarti beda tema, login tidak memakai NIM, tetap memakai username. Untuk password wajib dilakukan enkripsi minimal dengan MD5 sebelum disimpan ke database. Oke, kita kerjakan yang ini dulu ya. Yang lain-lainnya itu silahkan. Itu yang menunjukkan kreativitas kawan-kawan di rumah ya. Mau sampai level berapa ya. Nah, ini dapetin. Silahkan, nggak ada yang sulit, nggak ada ya. Yang ada itu adalah yang menantang. Kita masuk ke capaian mata kuliah dulu. Mata kuliah kita, kawan-kawan harus memahami konsep login system. Nah, jadi hanya konsep kerjanya ya. Yang pertama, login. Apa sih cara kerja login tuh kayak gimana ya? Logout, register, reset password. Udah tau lah reset password ya. Aktivasi akun. Nah, biasanya kan akun itu kalau sudah didaftarkan tidak bisa langsung aktif. Harus ada proses-proses ini itu dulu lah. Sign in with Google. Jadi ini sign in with Google itu menggunakan third party. Jadi pihak ketiga yang paling banyak digunakan itu adalah Google. Jadi kita punya akun Gmail. Kita juga bisa login ke sistem yang mempunyai fitur sign in with Google tanpa membuat username dan password baru. Memahami cara kerja. Jadi masih memahami saja. Cara kerjanya dari session server. Jadi session web server ya. Nah, session web server yang ada di Apache itu kan untuk PHP ya. Nah, untuk PHP berbeda dengan di Node.js. Nah, di sini Pak Ian akan lebih fokus ke bahasa PHP aja. Untuk Node.js silahkan ya, cari saja. Di PHP itu ada yang namanya session start. Untuk memulai session. Ini siapa sih yang sedang login? Nah, berarti server harus memulainya dengan ini. Kita mengetikkan kode PHP diawali dengan ini, session start. Ini berarti menggunakan sesi login. Nanti si engine web servernya harus membuat thread baru. Ini sesi baru nih. Dan ini session destroy. Berarti kan seluruhnya itu harus di destroy. Tapi ini hanya berefek kepada salah satu user saja. Set session. Berarti ini adalah kita memasukkan data-data username,
kemudian admin level ke session ini. Tapi password enggak ya. Kalau password tidak. Unset session artinya kita memilih yang mana sih yang akan kita clearkan gitu ya. Kita pilih enggak semua. Kalau semua cukup ini aja session destroy. Berarti semua variabel hilang semuanya. Untuk praktikumnya cukup form login, ada login proses dan menu logout. Jadi bisa login, logout, login, logout. Udah gitu aja. Nah, yang opsionalnya, silakan. Opsionalnya selain dari fitur register user, reset password, aktivasi akun, sign in with Google, ini semuanya dituangkan di keywords challenge ini. Silakan pilih ya. Nah, ingat untuk waktu on time-nya adalah sekitar 5 hari dari sekarang. Nah, berarti akan mendapatkan 300.000 learning point maksimal. Nah, kalau misalkan tidak ingin ada pengurangan, ini jangan melebihi deadline. Deadline-nya ini 5 hari dan 7 berarti 12. Nah, gitu ya. Apalagi ya. Nah, sekarang kita praktikum ya. Praktikum kita siapkan dulu sum control panelnya. Pastikan kawan-kawan di rumah ininya on, apa C-nya, MySQL-nya juga on. Sekarang kita buka yang ini, klik admin, kita buat dulu database-nya. Kita klik new database DB pertemuan 15. Untuk collection bebas, create. Nama tabelnya adalah tabel user. Klik go. Yang pertama username. Yang kedua adalah password. Yang ketiga adalah nama user. Dan keempat adalah gender. Oh, bukan. Admin level aja ya. Gender kayaknya nggak perlu lah. Admin level aja. Admin level. Untuk username dia adalah parchar 20. Password adalah parchar 50. 200 ya. Karena nanti kita akan menggunakan enkripsi. Nama user adalah parchar 50. Dan admin level adalah tiny integer 1. Kita nggak akan lebih ya dari 9 user, enggak ya. Paling 1, 2, 3, sampai 9. Nah, 9 itu super user. Dan kini adalah primary. Username-nya primary. Oke, go. Admin level. Ini adalah index. Klik index. Go. Kita klik save. Jangan dulu. Tambahkan 2 kolom. Ya, tambahkan 2 kolom. Nah, di sini ada, kita buat sini create, add. Dan ini modified add. Ini adalah sistem ya. Kita pilih timestamp. Ini juga sama timestamp. Ini juga sama current timestamp. Dan ini bedanya atributnya. Ini on update current timestamp. Klik. Tambahkan satu lagi. Last login. Ini berarti timestamp. Ininya setting ke 0. Nah, jadi untuk yang ini create add berarti saat ini ya kita buat ini. Kalau modified it saat dia mengubah nama. Saat dia promosi naik level. Last login ketika dia mengakses ini ya, login ini. Kita save. Oke. Dan sudah terbuat. DB mana nih? Oh, ini nih. Kita tambah lagi tabelnya. Tabel admin level. Yang pertama kita ketik di sini admin level.
Ini tiny integer 1. Dan ini tentunya indeksnya primary. Oke, go. Dan kita klik sini login S. Ini varchar. Ini 20. Non. Sudah cukup segini aja. Klik save. Untuk admin level, kita coba tambahkan insert. Admin level 1, dia sebagai user biasa ya. Yang kedua, itu sebagai petugas. Klik go. Sudah bisa masuk, kita klik browse. Sudah ada 2 ya. Dan sekarang kita relasikan. Klik database-nya. Klik di sini designer. Yes. Nggak mau ya. Geser ke atas, nggak mau Nah, gini. Nah, gini. Simpan dulu. Save page. Relasi database. Oke. Oh, sudah ada katanya. Save page. Pertemuan 15. Relasi database. Nah, kita coba sambungkan create relationship. Dari mana? Dari admin level primary ke admin level Polygon key. Restrict, oke. Sudah nyambung. Kalau belum nyambung, nanti ada video sebelumnya ya, yang ngebahas jelas tentang relasi ini. Sekarang kita masuk ke tabel user. Klik insert. Username Ahmad. Dan passwordnya Ahmad 123. Oh ya, kita langsung aja untuk username-nya adalah email ahmad@gmail.com. Nama user adalah Ahmad Firdaus. Admin levelnya dia sebagai apa ya, user. Oke, last login biarkan kosong, klik go. Insert lagi. Budi Santoso. Nama user. Salah. Ini Budi Santoso. Ini passwordnya Budi 123. Admin levelnya user. Go. Insert lagi. Username-nya Cici. Perempuan. Passwordnya Cici 123. Nama usernya Cici. Admin levelnya masih user. Go. Kita tambahkan satu lagi yaitu petugas. Username-nya adalah petugas@gmail.com. Passwordnya petugas 123. Nama usernya adalah Iin Solihin. Admin levelnya 2. Klik go. Kita klik browse. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ini belakangnya Gmail semua ya. Ini Ahmad, Budi, Cici, dan satu lagi ini petugas. Yang membedakannya cuman ini aja admin levelnya. Ini 111 berarti user biasa. Ini 2. Artinya ini adalah petugas. Last login masih kosong. Dan ini untuk password kita harus tambahkan enkripsi. Kita klik saja konsol. Atau di ini aja ya, klik SQL nih yang ini ya. Klik SQL. Update TB user. Set password sama dengan MD5 dari password.
Udah kayak gini aja. Underscore keyword katanya. Ya udah pakai ini aja nih. Ting. Pakai ini ting tuh ini. Jadi ada tanda petik di bawah escape ya. Tanda begini nih. Sama dengan MD5 password. Enter. Cancel. Nah, ini nih, klik go ini ya. Kalau PyIn biasanya Control Enter aja gitu ya. Soalnya dia ngumpet si tombolnya ya. Control Enter. Enter lagi. Dah, 4 sudah dirubah. Klik Browse. Nah, sekarang database sudah siap. Tuh, passwordnya sudah tak terlihat. Ya, walaupun misalkan kita sebagai super user, kita tidak boleh ya melihat password-password dari user-user kita ya. Nggak boleh. Sekarang kita buat projectnya, ya ini Pak memakai apa ini Sublime, pakai Sublime nih. Kita tentukan folder project kita, htdoc, ini dia htdoc. Kita buat pertemuan 15, ini sudah ada, ini hapus dulu. Klik new folder, pertemuan 15. Nah, sekarang kita tarik ke Sublime, lepas. Nah, kita buat new file index.php, simpan. Kita udah terbuat index.php. Balik lagi ke sum control, klik admin di Apache, masuk ke localhost, kita masuk ke pertemuan 15 ya. Oke, sudah masuk ya. Nah, kalau kawan-kawan di rumah malah masuknya ke Google, ini jangan lupa Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini depannya harus HTTP ya, http://localhost pertemuan 15. WinRAR. Untuk ini WinLab. Indeks PHP sudah. Kita coba ketik sini HTML tab. Nah, ketik saja login sistem. Simpan. Reload. Nah, ini sudah atasnya sudah jadi login sistem. Kita ini close the left. Yang ada ini sama ini aja. Ini database kita. Ini login sistem kita. Kita cari dulu apa ya? Bootstrap lah. Bootstrap CDN. Klik. Dan kita pilih yang CSS-nya. Nih, tombol biru klik. HTML ini klik. Sudah tercopy katanya. Kita langsung paste aja di sini berarti ya. Paste. Oke, dan sekarang kita di body. Kita buat div.container. Tab, enter. Sudah muncul. Dan kita ketik heading 1, tab. Login system. Simpan. Nah, reload. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat setelah bootstrap, buat style inline saja ya. Karena codingnya juga masih sedikit. Body. Body untuk backgroundnya C atau D aja lah. Simpan. Jadi agak abu. Dan untuk .container. Ini backgroundnya white. Simpan. Oke, kayak gini.
Kalau kita perkecil, nah kayak gini. Untuk min height-nya 100 pihak. Reload, bawah, full. Sip, udah kayaknya. Sudah siap nih kontainernya. Sekarang kita buat lagi nih file baru. Klik kanan, new file, yaitu con.php. Simpan. Kita buat lagi file baru, yaitu routing.php. Simpan. Kita buat file baru, login.php. Simpan. Kita buat file baru, logout.php. Simpan. Kita buat file baru, new file, home.php. Simpan. Kita buat file baru, new file, data_penting. .php. Simpan. Oke, cukup. Kita balik lagi ke index. Nah, di index ini paling atas kita include. Ini harus kode PHP ya. PHP tab. Include con.php. Titik koma. Kemudian include routing.php. Jadi kita include-kan dua, con dan routing. Kita masuk ke con. Kita ini reload dulu. Oke, con php, routing php. Berarti sudah masuk ya, ini ya. Di con php, kita buat kode php. Variabel cn sama dengan mysqli connect, titik koma, enter ke bawah. Dengan 4 parameter, 1, 2, 3, dan 4. Parameter 1 adalah nama, hostnya adalah localhost. Kemudian yang ini adalah nama usernya root. Passwordnya kosongkan ya kawan-kawan, kalau misalkan masih default ya. Passwordnya adalah blank. Kalau PyIn di sini memakai password yaitu my localhost 2023. Nah, nama database-nya yang barusan kita buat yaitu database pertemuan 15. Simpan. Kalau tidak ada masalah, kita coba reload. Oke, berarti tidak ada masalah ya, nggak ada error. Sekarang kita masuk ke routing. Nah, ini nih, routing PHP. Buat kode PHP. Kita buat sini variabel P sama dengan, atau page ya. Page sama dengan $. Hanya kepanjangan ya, P aja lah. P sama dengan is set. Jika telah terset dari variabel get P, maka kita isi dengan variabel get P. Jika tidak, kita kosongkan. Titik koma. Nah, sekarang variabel P sama dengan, jika variabel P masih kosong, maka home. Nggak usah, berarti di yang atas saja nih. Ini kosongnya kita ketik home.
home. Nah, ini tujuannya buat apa? Biar nanti kita bisa masuk ke sini nih, home PHP. Routingnya simpel banget. Jadi ya udah gini aja ya. Nah, simpan. Nah, kita kembali ke sini, ke indeks. Di container login system dan sini kita buat kode PHP include $p dot php. Tapi ini harus di dalam tanda kutip ganda. Nah, gini ya. Simpan. Nah, ini variabel P dari mana? P itu adalah page dari routing. Nah, ini ya. Sekarang kita coba lihat apakah ini berjalan. Reload. Oke, sip masuk ya. Ini masuk ke home PHP. Di home PHP kita cukup ketik welcome. Heading 2. Welcome user. Tanda seru. Buat paragraf. Reload. Welcome user bla 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 bla. Ya, gini aja ya. Kita balik lagi ke index. Close index. Untuk ini berarti kita masukkan ke header aja ya. Nah, ini kita cut. Kita buat new file header.php. Simpan. Paste login system. Nah, di sini login system. Apa ya? Bingung apa aja lah. Udah gitu aja. Kemudian HR. Dah, ini aja cukup lah untuk header. Reload. Belum ya. Kita balik lagi ke index dan kita include-kan header PHP. Nah, kayak gini. Reload. Nah, kayak ini ya. Untuk ini kayaknya terlalu panjang ya. Header cukup sampai ini aja nih. Nggak tahu nih maksudnya apa nih paragraf ya. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah header akan tampil di seluruh itu ya, seluruh page. Nah, sekarang kita buat new file yaitu nav.php. Simpan. Dan navigasi kita panggil dari header. Kode PHP include nav.php. Kita buat lagi HR. Reload. Di sini ya, navigasi. Dan di navigasi kita buat link. Ini berarti P sama dengan home. Ini home. Tanda ini. Nah, ininya berarti data penting. Login. Log out. Dah, ini. Data penting. Ini memakai underscore ya, karena sesuai dengan nama filenya adalah data penting memakai underscore. Ini login. Dan ini log out. Simpan. Reload. Ya, kayak gini. Ini adalah home. Welcome user.
Data penting, klik. Inilah data penting PHP. Klik login PHP dan klik logout PHP. Nah, lihat di atas di sini di URL ini P sama dengan logout ya. Login, klik P sama dengan login. Data penting P sama dengan data penting. Nah, jadi ini kita memakai metode get. Nah, bagian ini ditampung ke variabel P sini. Kalau ada metode yang lebih cerdik, silahkan saja ya. Di sini Pak Ian menjelaskan metode yang paling mudah. Jadi gini sistemnya ya. Ketika user tidak login, yang ditampilkan adalah home, welcome, pengunjung. Berarti bukan ini ya, home itu ya, bukan user. Welcome, pengunjung. Nah, kayak gini. Yang ditampilkan hanya home dan login. Jadi itu aja. Jadi untuk data penting kita nanti hilangkan, logout kita hilangkan, home dan login. Kemudian setelah login, kalau setelah login user, berarti kita hanya data user aja ya. Kita buat new file, data user.php, simpan. Kita balik lagi ke navigasi. Di sini kita tambahkan satu lagi data user. User. Ini data user. Nah, kalau user yang login, yang nampil adalah data user saja. Kalau login petugas berarti data penting dan list user. Jadi tidak masuk ke data user enggak ya, tapi masuknya list user. Ya list user berarti masuknya di sini di data penting, rekapnya gitu ya. Nah, tiap user ketika login ya login. Kalau sudah login berarti ya login ini kita matikan. Nah, nampilnya logout. Kita balik lagi ke indeks. Kita tampilkan di sini variabel awal yaitu is login sama dengan false atau 0. Nah, untuk login session, nah ini berarti konsep pentingnya sekarang. Jadi sebelum-sebelumnya Pak In itu hanya menjelaskan tentang konsep routing sederhana menggunakan PHP. Kita mulai dengan session start. Di koma. Dan sekarang kita buat contoh ya fungsi function misalkan $r $a enter ke bawah. Ini hanya sekadar untuk ngakalin aja. Kita ketik return ini pre, ini n pre, tapi harus di dalam tanda itu ya, kutip ganda. Kutip ganda. Nah, ini pre di dalamnya ada variabel a. Nah, gini aja. Dan ini stylenya background titik 2 red. Ya, simpan. Nah, kalau misalkan kita ketikkan echo, ini kan string ya. Kita hapus dulu echo. Di sini kita panggil fungsinya pre-r test. Simpan. Reload. Nah, kita muncul kayak gini ya. Tes. Nah, sekarang kita akan apa ya? Atau kita gini, pre-r bisa nggak? Nggak bisa. Langsung harus pakai echo ya.
pre-r dan di sininya variabel session. Oops, ini tidak bisa. Oh, ininya salah ya. Jadi kita ubah ininya. Nah, kita keluarkan. Nah, karena variabel A ini bisa apapun, berarti kita ketik ke sini var_dam. Isinya $A. Simpan. Reload. Oke, sip. Nah, gini. var_dam $A. Tapi sekarang ini stylenya nggak keluar ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, session masih array 0. Dan kita akan coba cek. Cek session. If is set variabel session dengan indeks misalkan username, maka bla bla bla. Nah, isinya itu paste jika sedang login. Else nah, kita ketik sini jika belum login. Jika sedang login, maka kita ekstrak username sama dengan diisi dari variabel session username. Jika belum login, maka include atau cukup variabel is login sama dengan 0 dan yang atas kita set is login sama dengan 1. Nah, ini yang is login sampai dengan 0-nya kita hapus. Simpan, kita reload. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, kita tahu nih sini bahwa kalau misalkan kita cek ini session username, ini belum ada kan? Array masih 0. Nah, pasti masuknya ke sini. Jika belum login, nah berarti belum login berarti is loginnya sama dengan 0 atau false. Nah, di sini kita coba buat menggunakan if jika is login, jika sedang login, maka include page. Nah, gitu ya. Include page, else include login.php. Simpan dan kita coba reload. Nah, kan jadi kan kita sekarang sedang tidak login ya, berarti harus login dulu. Nah, kita login ini sini kita buat div atau buat form dulu ya, form method post. Kita buat div.form grow. Input masih label dulu ya, label username, input tipe text, tipenya email ya, email
Name-nya adalah username, class home control. Reload. Username kayak gini. Di atas kita buat sini paragraf. Silahkan login terlebih dahulu. Tanda seru. Iya. Sekarang kita copy paste. Home group ini adalah password. Tipenya ini adalah password. Name-nya adalah password. Home control juga. Dan ini kita hapus. Ini adalah button submit. Untuk kelasnya itu adalah button primary. Button block. Kenapa tidak mau ya? Class home group. Coba tambahkan margin top-nya itu margin top 2. Simpan. Oke, udah gini aja lah. Username, password, submit. Kenapa ini langsung terisi? Hapus dulu. Nah, ini juga ini harus kita sembunyikan karena kita sedang tidak login. Berarti kita masuk ke header. If $is login, maka include navigasi. Nah, gini ya. Username apa gitu ya, Ahmad. Passwordnya apa aja. Klik submit. Ini katanya apa nih? Ini kan harus pakai @gmail.com. Submit. Baru bisa dikirim. Tapi sini belum ada proses login. Kita balik lagi ke sini ke login. Di atas kode PHP. If is set. Variabel dari post dengan indeks. Nah, indeksnya apa nih? Username ya, username. Maka kita akan mendapatkan variabel username sama dengan variabel post username. Titik koma. Simpan. Dan kita akan coba set session. Session dengan indeks username sama dengan variabel username ini. Ya udah gini aja ya, berarti ya. Nah, gini aja nih, kita masukkan ke sini. Nah, gini aja. Jadi session username diisi dari post username. Kalau apa? Kalau passwordnya benar ya. Kita buat sini crash. Jika password benar, maka lakukan itu ya. Dan jika password salah,
maka kita akan buat di sini username sama dengan tabel post username sama dan variabel password juga diambil dari password. Ini ya. Nah, kita buat if nah, berarti if di sini berarti variabel post username, if post username ya, sama dengan db ya, maka login. Nah, berarti kita akan coba buat dulu variabelnya. S string sama dengan select satu from tabel user where username sama dengan $username and password sama dengan $password. Udah gitu aja lah ya. Enggak, ini tanpa pengamanan ya. MySQLi query. Variabel cn, variabel s. Or die MySQLi error. Variabel cn. Nah, jadi kita akan ngecek ke database, select satu from tabel user, di mana username-nya adalah username dan password sama dengan password. Nah, tapi ininya kita ambil dulu ya, kita pindahkan dulu ke atas. Nah, ini buy-in tanpa pengamanan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memakai pengamanan, silahkan biar tidak bisa diinjek. Boleh memakai ini strip tag ya. Nah, kayak ini boleh, tapi di sini tidak ada pengamanan sama sekali. Nah, gini aja. Simpan dulu, barangkali ada yang error ya. Kita reload, resend. Nah, di sini kan katanya ada error. You have error near at asd.com. Berarti ini dari mana ya? Coba kita lihat DAI-nya itu kita tampilkan. Echo S simpan, resend. Kita tambahkan di sini HR aja dulu, HR biar kelihatan. Simpan. Select satu from tabel user where username sama dengan Ahmad at. Nah, di sini kita lihat ini errornya. Use near at asd.com. At asd.com. Nah, ini berarti di sini errornya ya. Nah, kenapa ini errornya di sini? Karena ini tidak ada tanda petik, karena ini adalah string. Nah, karena ini adalah tanda string, maka variabel username-nya ini harus dikasih tanda petik. Nah, kita blok variabel username, tanda petik 1. Simpan, reload, resend. Sama ini juga kolom Ahmad ASDF
Berarti ini ya, Ahmad ASDF ASDF. Ini juga adalah tanda string. Maka untuk password ini harus memakai tanda petik tunggal. Simpan, dan sekarang kita reload, resend. Oke, berarti ini stringnya sudah benar, ini sudah benar. Kita matikan echo debuggingnya. Nah, kayak gini ya. Sekarang, ini sudah login ya? Sudah login sekarang ya. Oh iya, benar sudah login. Username ahmad@asd.com. Wah, jadi tanpa pengecekan ya. Nah, kita cek dulu berarti di sini ya, jika passwordnya benar. If mysql I num rows dari variabel key sama dengan 1. Jika ditemukan di dalam database, maka else. Jika tidak, begitu ya. Jadi, kalau misalkan ditemukan di dalam database, kita ini cut, dan kita pastekan di sini. Kalau langsung dipaste, biasanya begini ya. Kalau langsung Ctrl Shift V. Nah, kayak gini. Ini sampai saat ini Pyin tidak menemukan ya, VS Code bisa kayak begini ya. Masih acak-acakan ya kalau di copy paste. Saya kalau untuk Sublime, kelebihannya salah satunya ini. Ctrl X, ada Ctrl Shift V. Nggak tahu kalau di VS Code biar sama rata tuh kayak gimana sih, nggak tahu ya. Simpan. Jika password salah, kita tulis sini pesan error sama dengan tanda kutip ganda. Di dalamnya kita buat div class sama dengan petik-petik alert danger, enter ke bawah, ini end div tab, maaf, koma, username dan password tidak tepat, titik. Nah, ini pesan errornya begini. Kalau benar, jadi titik koma, sudah ada titik koma ini di bawah. Ini pesan error sama dengan kosong. Nah, pesan error kosong, kayaknya bukan di sini ya letaknya ya. Pesan error kosong itu di atas, paling atas. Nah, di situ. Pesan error kita tampilkan di sini setelah welcome pengunjung. Silakan login terlebih dahulu. Nah, di sini. Pesan error. Nah, sekarang gimana nih? Kita kan nggak bisa akses login ya. Kita kan di sini tuh, recent, tuh udah kayak gini. Gimana caranya? Kita klik logout. Logout. Nah, untuk logout di sini kita yang paling termudah saja ya. Nah, termudah kita ketik session destroy. Nah, gitu aja. Dan kita buat script location replace. Kita replace dengan index.php. Simpan. Kita coba klik logout. Nah, kayak gini ya, login lagi. Arahnya kembali ke 0. Username-nya misalkan Ahmad. Ininya ini ngasal. Submit. Enter email address katanya.
gmail.com. Nah, ini kan ada ya. Ini passwordnya aman123. Ini kita errorkan dulu. Submit. Oh, maaf, username dan password tidak tepat. Berarti yang ngehandle adalah ini. Nah, yang ini ya, di handle-nya. Dicek nih, kalau misalkan ada di database, ya tampilkan ini. Di set sessionnya. Jika password benar, maka set session. Jika password salah, ya pesan error. Nah, kita yang benernya ya, ahmad@gmail.com. Passwordnya adalah ahmad123. Klik submit. Nah, passwordnya tidak tepat juga, sama ya. Kenapa tidak tepat? Karena di database, lihat passwordnya itu sudah 8DE13 bla bla bla, udah MD5 ya. Nah, makanya di sini kita juga harus mengetikkan MD5. Di mana? Di sini. And password sama dengan password. Ya, boleh di sebelah sana, boleh sebelah sini. Ketika di sini MD5. Oh, bukan di situ ya. Password yang ini nih. MD5 kurung buka. Ini kurung tutup. Nah, gini. Simpan. Kita balik lagi ke sini. ahmad@gmail.com. Dan ininya adalah ahmad123. Submit. Nah, sekarang tidak ada itu ya, tidak ada apa istilahnya? Nggak ada aksi ya. Ini benar nih, sudah masuk ke sini. Cuma emang tidak ada aksi. Nah, sekarang berarti kita harus echo di sini. Echo. Echo-nya itu hampir sama dengan yang ada di logout. Nah, ini dia nih. Kopikan. Nah, ini. Nah, langsung sini. Kita logout dulu. Username ahmad@gmail.com. Passwordnya adalah ahmad123. Submit. Langsung ke sini. Jadi sudah ada ini ya. Location replace ke index.php. Sudah paham sampai sini? Kita break dulu ya. Kita break dulu. Jadi kawan-kawan semua bisa submit challenge sampai sini. Levelnya wajib. Hanya login, logout, login, logout. Nah, sekarang kita dapatkan dulu yaitu admin level ya. Kalau misalkan untuk multi role. Jika password benar, maka bla 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 dan ini kita lupakan untuk tentang login. Selesai. Ini logout juga selesai. Kita balik lagi ke indeks. Di indeks, nah ini ke sini. Kita buat di atasnya itu dicek di sini. Include user data. Atau routing ya, routing aja sini. Tadi mana ya? Di routing nih. Nah, kita cek dulu di sini aja nih, di bawah dari routing, extract data user ya. Kita copy paste yang ini. Paste. Extract data user. Kita harus mengecek dulu if variabel username jika kosong, berarti kan belum itu ya, belum login. Nah, username-nya kosong. Berarti variabel login as ini adalah pengunjung.
admin level sama dengan 0. Jadi dia tidak login. Else, username-nya sudah ada. Dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Oh, berarti kita echokan debugging ya. Username $username sudah siap ekstrak data. Titik koma, dan kita reload. Ya, username ahmad@gmail.com sudah siap ekstrak data. Kita coba logout dulu ya, logout dulu. Oh, di sini ya, define username. Line 35, ini dia. Nah, berarti sebelumnya kita harus ketik di sini paling atas. Atau di sini aja nih. Is login 0 dan username sama dengan 0. Oke. Ini tampilan awal. Tampilan awal seperti ini, dan username misalkan ahmad@gmail.com, passwordnya ahmad123. Oke. Ahmad ini sudah siap ekstrak data. Kita ekstrak datanya. Select bintang from tabel user A, join tabel admin level B on A.admin level sama dengan B.admin level, where A.username sama dengan username. Ingat, username ini adalah string, maka kita harus tambahkan tanda petik. Variabel key sama dengan MySQLi query, variabel cn, variabel s, or die. Kita matikan MySQLi error, variabel cn. If MySQLi num rows itu sama dari variabel key sama dengan 0, maka kita matikan data username tidak ada, karena nggak mungkin ya. Dan kita tampung datanya di variabel d, MySQLi fetch assoc dari variabel key. Karena d ini adalah data user, maka ini adalah d user. Nah, gini aja ya. D user, dan sekarang kita coba variabel login as sama dengan variabel d user dengan indeks login as. Kalau misalkan di sini nama pengunjung juga bisa, boleh, nggak usah lah ya. Sekarang admin level. Admin level sama dengan d data user dengan indeks admin level. Titik koma. Nah, sekarang kita coba echo debugging. Di sini echo debugging. Kita kasih HR. Kita kasih HR
Dan di dalamnya kita ketik login s, ketik 2 dolar login s. Copy paste. Sekarang admin level. Simpan. Reload. Ya, login s, user, admin level 1. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa si username Ahmad sudah siap ekstrak data dan dia login as user admin level 1. Tinggal sekarang kita ke navigasi. Nav, sini nih. Nah, nav ini berarti kita tambahkan kode PHP. Dolar link login. Nah, link login sama dengan kita cek is. Nggak usah lah, ini hapus. Dan ini aja nih, link login. Ini adalah link login. Paste ke sini. Salah. Berarti tanda petik tunggal. Nah, gini. Di koma. Logout, data user, data penting. Link login. Ini logout. Ini data penting. Dan ini data user. Data penting, ini hanya sekedar caption saja. Data user. Kita buat navigasi routing ya. Di sini if is login. Jika telah login, maka yang kita tampilkan adalah yang mana aja? Data user ya berarti ya. Link data user dan logout. Link logout. Nah, ini ya, kalau misalkan dia sedang login. Nah, akan tetapi kita cek dulu if admin level sama dengan 1, maka yang ini yang ditampilkan ya. Nah, ini. Ini nanti di bawah. Ini aja nih. Echo link data user. Else echo link data penting. Nah, kenapa nih? Berarti di sini else if admin levelnya sama dengan 2. Inilah data penting. Dan else link data public. Nah, kita belum ada ya link data public. Public data public. Nah, jika sudah login, else tidak login nih. Kalau tidak login, maka kita tampilkan echo
Apa aja nih? Yang pertama link home, kemudian link login. Nah, gini ya. Jadi ada dua. Kita sebarisin aja lah. Terus, nah gini. Link home dan link login ya. Kalau misalkan dia tidak login. Jika ini sebagai user. Nah, kalau ini dua, ini sebagai petugas. Ini nggak ada kayaknya ya. Ini nggak ada, maaf. Ini nggak ada nih. Dan di sini kita echokan link logout. Simpan dan ini kita hapus semua di atas. Simpan. Kita reload. Error di mana? Line 15. Ini nggak ada titik koma. Simpan, reload. Oke, sip. Jadi kayak gini ya, data user logout. Nah, ini harusnya kayak harus pakai spasi ini. Data user spasi. Nah, gini ya. Jadi ini login sebagai user. Ya, jadi masuknya ke admin level 1. Ini ada yang muncul adalah ini link data user dan link logout. Karena ini admin levelnya adalah 1. Ya, kalau misalkan kita logout, kita pakai petugas dan passwordnya adalah petugas 123 submit. Nah, ini petugas @gmail.com nih. Submit. Nah, sekarang login as petugas admin level 2. Dan petugas bisa mengakses data penting pakai spasi atau pakai begini. Nah, begini nih. Lebih enak dilihat. Reload data penting dan bisa logout. Klik data penting, masuk ke data penting. Oh, home. Kalau di home berarti tulisnya home ya. Link home nggak ada ya. Kalau link home kayaknya ada semua juga, pasti ada link home ya. Buat di sini A. Bukan A begitu. A yang ini. Ke index saja. Index.php. Ini adalah home. Tanda pagar. Reload. Nah, gini. Home. Welcome. Kok pengunjung? Pengunjungnya bukan pengunjung ya. Tapi welcome. Mana sih welcome ini ya? Ini tuh berarti login as. Login as. Reload. Oke, gini ya. Welcome petugas. Data pentingnya ini logout. Balik lagi ke sini. Ya, berarti di logout. Nah, logout di sini berarti di navigasi ya. Nah, ini navigasi, link logout yang ini dia nih. Kita harus memakai on click sama dengan kutip ganda return confirm kurung buka kurung tutup petik tapi petik ininya harus
memakai tanda escape. Bukan begini ya. Kita harus kembalikan menjadi tanda kutip ganda. Ctrl X. Nah, gini kutip ganda, paste. Ininya yang di dalamnya harus memakai tanda petik 1. Dan di on kliknya juga ini harus ada tanda petik 1. Nah, begini. Nah, di dalam return confirm ini kita bisa memakai kutip ganda. Yakin untuk log out, tanda tanya. Nah, ininya kita bisa kasih escape string. Nah, gini. Simpan. Kita login lagi sebagai Ahmad. ahmad@gmail.com. Passwordnya Ahmad123. Submit. Nah, oke, logout. Yakin untuk logout? Oke, cancel. Kalau cancel, berarti diam aja. Dia adalah welcome user, benar ya. Data user, masuk ke data user. Ini home, welcome user. Logout, yes, oke. Jadi itulah login system, cuma hanya login, logout, multiple roles yang sudah masuk ke database dan sudah pakai enkripsi dan juga sudah memakai relasi database. Jadi pengamanannya sudah lumayan komplit. Dimana nanti kalian bisa mengamankan ya dengan teknik-teknik secure programming. Di sini tidak ada pengamanan sama sekali dari injection. Sekian aja dulu videonya. Kalau masih bingung, silahkan di pause, di play lagi, pause play, atau misalkan masih ada bingung, nanti di posting aja di WhatsApp grup pemrograman web. Sekian dari Pak In, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.